Pasti kalian tahu dan pasti kalian akan mengenal banget salah satu tokoh ikonik dan salah satu mobil ikonik yang ini. Sudah ketebak semuanya kan? Itu semua adalah film Fast and Furious Tokyo Drift. Jadi teman-teman, pernahkah kalian juga menonton sebuah film yang tidak hanya memanjakan mata tetapi memicu emosional sebagai penonton? Itu tadi, salah satu contohnya adalah film Fast and Furious Tokyo Drift. Dan pada video kali ini kita akan membahas dan membedah visual film Fast and Furious Tokyo Drift. Fast and Furious Tokyo Drift ini garapan dari sutradara Justin Lin, salah satu sutradara yang sangat keren banget, keren abis. Justin Lin ini memakai Tokyo sebagai latarnya di Shibuya tanpa ada izin yang tertulis, jadi ilegal. The Tokyo Drift movie was actually shot illegally. When the film crew arrived in Japan, the producers couldn't get a permit to film on public streets, so Justin Lin, the director of the movie, decided to risk it. He wanted a highly realistic street racing scene at the iconic Shibuya crossing. After the situation with the Japanese police, Justin eventually decided to film the rest of the movie back in California. Di tangan Justin Lin lain menjadi latar, ia menjadi dunia yang hidup, berdenyut dan penuh tekanan. Cahaya neon yang menyilaukan, suara mesin yang meraung, serta kendaraan yang melesat cepat. Ya, ada salah satu scene yang menggambarkan kendaraan itu sangat cepat ya. Mobilnya itu namanya Mazda RX-7, melaju sangat cepat hingga ditembak kecepatan oleh polisi itu melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Senada lah dengan tema yang diusung di film Fast and Furious Tokyo Drift ini. Film ini bukan berbicara tentang hanya balapan, tetapi tentang bagaimana gambar, frame, cahaya, membangun emosional kepada penonton. Untuk memahami lebih dalam elemen visual yang terdapat di Fast and Furious Tokyo Drift ini, kita akan membedah menjadi 4 unsur: keseimbangan visual, kontras visual, ritme visual, dan warna visual. Dan pembahasan pertama dimulai dari keseimbangan visual. Tokyo Drift menampilkan keseimbangan visual melalui pertemuan antara kekacauan dan keteraturan. Jalan kota Tokyo yang padat, penuh lampu neon dan lalu lintas yang semrawut, diimbangi dengan komposisi frame yang tetap, stabil, serta terarah. Kamera kerap menempatkan mobil di posisi tengah frame saat memasuki tikungan, menciptakan keseimbangan antara kecepatan ekstrim dan kontrol pengemudi. Di sisi lain, keseimbangan juga hadir lewat perbandingan antara balapan di kota dan balapan di pegunungan. Kota merepresentasikan kekacauan, sementara di gunung menjadi ruang keseimbangan antara fokus, teknik, dan ketenangan. Keseimbangan ini mencerminkan kondisi batin tokoh utama yang perlahan belajar memahami dan mengendalikan dirinya. Itu keseimbangan visualnya teman-teman. Jadi Justin ini tidak hanya menampilkan keseimbangan visual aja, tapi dia akan menampilkan kontras visual. Kontras visual seperti apa? Kontras visual dalam Tokyo Drift ditampilkan secara kuat melalui perbedaan terang dan gelap, ramai dan sepi, cepat dan lambat. Adegan balap malam hari, penuh cahaya neon yang menyala tajam, berlawanan dengan latar gelap, kota dan bayangan gedung. Itu di kotanya teman-teman. Kontras juga terlihat antara dunia balap ilegal penuh dengan adrenalin dengan kehidupan sekolah yang tampak tenang dan terkontrol. Bahkan dalam satu adegan balapan, kontras ditampilkan lewat peralihan antara gerakan super cepat mobil dan momen slow motion
di tikungan. Kontras ini membuat tiap adegan terasa hidup, dinamis, dan penuh tekanan dramatik. Sudah bisa dirasakan oleh penontonnya lah, sebagai penontonnya kayak wow. Saya juga waktu penonton pertama itu juga seperti wow. Melalui tabrakan kontras inilah Justin Lin membangun unsur lagi yang ketiga, ritme visual. Kalau kalian perhatikan sini nih, beberapa kali ritme visual ini ditambahkan. Ritme visual dibangun melalui tempo editing dan pergerakan kamera yang terus berubah. Saat balapan dimulai, potongan gambar menjadi sangat cepat dan perpindahan sudut kamera yang agresif. Ritme ini menciptakan ketegangan dan adrenalin tinggi bagi penonton. Sebaliknya, saat konflik personal atau momen reflektif muncul, ritme visual melambat dengan durasi shot yang lebih panjang. Montase latihan drift scene juga membentuk ritme progresif dari gerakan yang kaku dan kacau menuju gerakan yang semakin halus dan terkontrol. Ritme ini secara tidak langsung menunjukkan pertumbuhan karakter melalui bahasa visual yang kuat. Kita lanjut lagi ke yang terakhir ya, warna visual atau bisa disebut visual color. Kenapa saya pilih Fast and Furious Tokyo Drift menjadi media atau menjadi bahan untuk kita diskusi bareng di video kali ini? Karena warnanya yang dimiliki oleh Fast and Furious Tokyo Drift ini khas banget dengan nuansa balap liar di Jepang. Kita lanjut di visual color. Warna menjadi identik paling kuat dalam film Tokyo Drift ini. Color palette biru, ungu, hijau, merah neon mendominasi adegan malam, menciptakan kesan dingin, keras, dan futuristik. Warna gelap seperti hitam dan abu-abu memperkuat citra dunia bawah tanah. Karena ada salah satu scene yang scene-nya di bawah tanah, ya, kayak underground racing gitu. Dan kekuasaan Yakuza, karena Dike ini adalah anak dari Yakuza, bapaknya itu Yakuza. Tapi Dike-nya ini jadi pembalap liar dan ditakuti sekali oleh para environment di balap liar tersebut. Sementara itu, warna yang lebih netral dan terang muncul pada adegan yang hari sekolah dan interaksi ringan antar karakter. Perbedaan warna ini membantu penonton membedakan ruang emosional dalam film. Warna yang lebih netral dan terang muncul pada adegan yang hari seperti sekolah dan interaksi ringan antar karakter. Perbedaan warna ini membantu penonton untuk membedakan ruang emosional dalam film, adegan mana yang netral, adegan mana yang ringan, adegan mana yang futuristik, adegan mana yang adrenalinnya tinggi, memicu adrenalin, memicu apapun emosional penonton itu bisa dibedakan lewat warna ini teman-teman. Perbedaan ini juga bisa membedakan kapan film ini tenang, kapan ketegangan memuncak, kapan konflik mereda, dan kapan karakter berada dalam situasi yang manusiawi. Melalui keseimbangan visual, kontras yang tajam, ritme yang dinamis, dan warna yang kuat, Tokyo Drift ini selain menyajikan balapan sebagai elemen spektakuler, ia juga menjadi pengalaman visual yang memiliki makna. Film ini mengajarkan bahwa kecepatan tanpa kendali hanyalah kekacauan. Ya, balap liar itu pesannya tuh ada teman-teman ya, jangan kalian itu balapan liar gitu. Apalagi balapan liar mobil ya, jangan. Kecepatan tanpa kendali itu menjadi kekacauan teman-teman. Bisa menjadi kecelakaan, bisa menjadi onar, jalan raya, mengganggu ketenangan masyarakat. Film Tokyo Drift ini juga mengajarkan beberapa pesan lainnya, yakni bagaimana manusia belajar mengendalikan dirinya di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat. Ya, itulah pembahasan perbedaan visual mengenai film Fast and Furious Tokyo Drift, film yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Kita akhiri semuanya ini dan sampai jumpa dan bye-bye.